Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda melihat video ini, ini adalah podcast kedua setelah Lebaran, setelah lama vakum tidak membuat podcast. Kali ini saya membuat podcast kembali yang akan kita bicarakan di podcast ini adalah 10 kata-kata motivasi bisnis untuk meraih impian. Oke teman-teman, di podcast kali ini saya sudah kehadiran dua tamu yang istimewa, luar biasa, seorang emak-emak, dua orang emak-emak yang satu sudah punya dua putra putri yang imut-imut, yang satunya baru satu punya putri yang imut juga. Mereka berdua adalah ibu-ibu muda, emak-emak muda. Kalau disebut ya bisa dikatakan emak-emak milenial gitu ya, yang mulai menekuni bisnis di beberapa, mungkin ada 1 tahun 2 tahun, aku ulang tahun nanti mereka akan bercerita. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan emak-emak berikut ya. Silakan Mbak Ratih memperkenalkan secara singkat nama, alamat, mungkin terus pernah bisnis apa saja gitu ya. Selain NASA boleh disebutkan kalau misalnya pernah bisnis sesuatu. Silakan Mbak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Sri Yunianti. Alamat saya di Dharmasari, RT 2 RW 1, Susukan, Banjarnegara. Pengalaman saya belum pernah ikut bisnis ya. Karena dulu saya cuma ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga gaptek juga. Akhirnya saya ikut mencoba bisnis NASA. Cuman awal gabung di NASA itu cuma kepengen punya penghasilan tambahan, pengen jualan, dapat selisih harga. Terus setelah mengikuti NASA, ada perbedaan sih dari saya sendiri yang dulunya gaptek, yang dulunya saya juga kuper. Akhirnya tambah teman, tambah saudara, pokoknya tambah silaturahmi lah, tambah erat. Oke. Sudah perkenalannya? Ya, sudah dulu. Ya, jadi Mbak Ratih adalah seorang ibu rumah tangga tulen yang kemudian terjun ke dunia bisnis, yaitu bisnis NASA ya. Tentunya tadinya belum tahu apa-apa, sekarang sudah mulai mengerti sedikit tentang bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara mengembangkan jaringan gitu ya. Putranya baru satu ya Mbak ya? Iya betul Pak, baru satu. Oke, usia berapa putranya? Putrinya? Putrinya baru 3 tahun lebih 4 bulan. Belum PAUD ya? Belum. Oke, kita ke guest kita yang kedua, yaitu Mbak siapa namanya? Halo, memperkenalkan diri silahkan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nutari. Alamat Majasari, RT 4 RW 1, Bukateja, Purbalingga. Dulu sebelum saya gabung NASA, saya karyawan PT, kerja di Cibitung. Saya keluar dari kerjaan, saya gabung ke NASA, ditawari oleh Mbak Kustia, ya bisnis NASA. Awal saya gabung itu karena saya termotivasi oleh beliau sendiri sih Pak. Jadi saya ngiri lihat beliau gitu loh. Kan teman sekolah, teman SMK, udah sukses, saya kepengen. Terus dilihat dari selisih harganya, saya tergiur. Sekarang saya lagi berusaha untuk mengembangkan jaringan saya, bisnis saya, seperti itu Pak. Oke, itu perkenalan singkat dari dua tamu saya di podcast kali ini, yaitu ada Mbak Putri dan ada Mbak Ratih. Oke ya. Nah, kita mencoba masuk ke tema kita malam hari ini, yaitu tema tentang 10 kata-kata
bisnis, untuk motivasi. Nah, saya akan share screen. Ya maklum ini mak-mak ya, jadi masih sambil ngurus anak. Iya Pak. Bangun. Nah, saya share screen. Nggak apa-apa. Disambi. Nah, ini adalah apa namanya yang saya share screen-nya. Di silent dulu Mbak Putri, apa namanya, mic-nya biar nggak masuk suaranya. Nah, oke. Ya, nanti sambil nunggu Mbak Putri ngeneng-ngenengi, meninak bobokan lagi anaknya, kita ngobrol dulu dengan Mbak Ratih ya. Mbak Ratih, online ya Mbak Ratih? Iya. Iya Pak. Bisa lihat di layar ada judul slide saya, 10 kata-kata motivasi sukses meraih impian. Bisa dilihat nggak? Iya. Bisa. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya ingin tahu pendapatnya Mbak Ratih tentang ini, tentang kata-kata motivasi yang akan saya tampilkan di layar. Nah, kita masuk ke kata motivasi yang pertama. Usaha menentukan hasil. Menurut Mbak Ratih, apakah Mbak Ratih setuju dengan kata-kata ini? Apakah tidak setuju? Kenapa? Kalau saya setuju. Karena setiap usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, Pak. Karena saya sudah pernah merasakan juga. Mungkin ada pengalaman yang berkaitan dengan motivasi ini? Pernah sih, Pak. Waktu saya belum terlalu itu ke bisnis NASA, terus akhirnya saya ikut kayak seperti disuruh sama upline untuk ikut pertemuan, ikut HS, walaupun nyambi anak juga. Terus akhirnya pulangnya adalah ada hasilnya. Kalau nggak closing produk gitu Pak, pasti ada hasilnya. Jadi hasil itu mengikuti apa yang kita lakukan ya, usaha-usaha yang kita lakukan ya. Dan itu betul Pak. Ada pengalaman Mbak Ratih tentang ini ya, tentang usaha itu menentukan hasil. Kalau kita usahanya sungguh-sungguh ya hasilnya pasti akan bagus. Kalau kita main-main gitu, hasilnya pasti juga akan main-main gitu ya. Iya betul Pak. Kalau Mbak Putri sudah bisa online apa belum? Halo Mbak Putri, apakah Mbak Putri sudah bisa online? Belum tidur lagi. Ya udah, lanjutin lagi untuk menina bobokan Putri kecil. Kita masuk ke kata-kata yang kedua. Lakukan yang terbaik, ikuti kata hati. Saya pernah punya slide yang isinya jadilah versi terbaik dari diri Anda. Mungkin sama dengan ini maksudnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Ratih nih, wong ini kan yang terhubung hanya Mbak Ratih, jadi saya ngobrol sama Mbak Ratih ya. Itu menurut Mbak Ratih gimana? Lakukan yang terbaik, ikuti kata hati. Menurut Mbak Ratih gimana? Iya. Kata-kata motivasi ini agar seseorang itu harus mau bisa mencapai kesuksesan itu harus melakukan yang terbaik gitu. Gimana Mbak? Iya Pak, kalau saya juga setuju sih Pak. Kenapa setuju? Sekali-kali nggak setuju gitu loh. Karena saya juga merasakan Pak, kalau nggak ngikuti kata hati kadang seperti terpaksa gimana gitu Pak. Apakah pilihan bisnis itu mengikuti kata hatinya Mbak Ratih? Kalau dulu waktu pertama gabung sih enggak Pak, belum mengikuti kata hati karena ingin punya penghasilan tambahan sih. Tapi selanjutnya melihat teman-teman sukses di NASA, akhirnya kata hati saya itu terbuka Pak. Jadi dulu waktu mau gabung itu memang motivasinya apa? Pengen punya penghasilan tambahan Pak, ingin jualan saja Pak. Iya, jadi belum berniat untuk mengembangkan jaringan ya? Belum Pak. Oke, next kita ke kata selanjutnya.
Terus berusaha, jangan menyerah. Mbak Putri sudah bisa online? Iya. Bisa, Pak. Oke, Mbak Putri Sudah sekarang, aman. Mbak Putri. Menurut Mbak Putri bagaimana kata-kata ini? Kata-kata motivasi ini bagaimana? Setuju atau tidak? Sekali-kali tidak setuju boleh loh. Terus berusaha, jangan menyerah. Apakah seseorang yang ingin sukses itu harus ini terus berusaha dan jangan menyerah gitu? Apa gimana? Setuju ini Pak saya. Karena kalau menyerah ya berarti kita tujuan kita belum tercapai menyerah. Kurang setuju. Jadi saya setuju dengan terus berusaha jangan menyerah. Sampai benar-benar apa yang kita inginkan tercapai gitu Pak. Kalau saya nanya nih sama Mbak Putri, tujuannya Mbak Putri Bisnasa itu apa? Tujuan saya bisnis NASA bermanfaat untuk semuanya. Contoh, saya kalau sukses ya Pak, pengen punya rumah sendiri, jadi kan bisa membahagiakan anak-anak, keluarga. Sekarang belum punya? Ya kan belum jadi Pak. Oh, belum jadi, oke. Belum jadi Pak. Belum 100%. Iya, terus bisa membahagiakan orang tua, seperti itu Pak. Contoh membahagiakan orang tua itu apa sih? Ya, sekarang kan ibu saya masih bekerja ya Pak. Saya kepengen ibu saya sudah tidak bekerja lagi, seperti itu Pak. Contoh, ibunya Mbak Putri usia berapa? Ibunya Mbak Putri usia berapa? Usia 60-an, sekitaran 60. 60 masih bekerja? Iya. Iya. Kerja di mana? Iya. Di Jakarta, Pak. Merantau? Jadi ART. Oh iya. Pak sehat selalu ya. 60 sudah saatnya pensiun. Mudah-mudahan Mbak Putri bisa sampai ke sana ya. Tujuan Mbak Putri bisa diraih untuk bisa memensiunkan orang tua gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke kata berikutnya. Gantungan mimpi setinggi langit. Itu Mbak Putri lagi deh. Tadi kan Mbak Ratih terus, sekarang Mbak Putri lagi. Tanggapannya Mbak Putri lagi ini. Gantungan mimpi setinggi langit itu adalah kata-kata motivasi yang kira-kira Mbak Putri setuju atau enggak? Jangan mimpi banyak-banyak deh. Misalnya ada yang kayak gitu. Gimana Kalau Mbak? saya setuju Pak. Soalnya mimpi itu gratis. Terus juga mimpi menjadi gratis. Motivasi tersendiri untuk saya untuk mewujudkannya gitu Pak. Agar tidak menyerah ya. Mimpi itu gratis, jadi harus mimpi yang mimpi yang kecil, mimpi yang besar itu sama-sama nggak bayar ya? Iya Pak. Mimpi itu gratis dan kita kalau punya mimpi ya Pak, jadi ada tujuan seperti itu loh Pak. Kan ada yang bilang gitu, nanti kalau mimpimu tinggi-tinggi nanti jatuh sakit gitu. Nggak setuju dengan orang yang ngomong kayak gitu. Kalau saya sendiri nggak setuju Pak. Misalnya nih, terus Mbak Putri itu punya impian mau jalan-jalan ke Eropa, terus ada yang bilang gini, ke Eropa itu khayal gitu misalnya. Terus Mbak Putri tanggapannya gimana? Tanggapan saya, ya kan nggak ada salahnya bermimpi. Siapa tahu nanti kita ada rezeki ke sana. Seperti itu Pak. Kalau saya gitu ya Pak. Kalau sekarang punya pikiran nggak? Suatu saat Mbak Putri bisa ke Eropa jalan-jalan? Punya Pak. Punya. Malah pengen ke Jepang kayak gitu. Keren. Oh, ke Jepang. Ke Jepang mau lihat apa? Ya. Mau lihat kimono? Bunga sakura. Oh iya. Pas banget. Bunga sakura. Oke, kita lanjut ya ke kata-kata berikutnya. Kenali diri Anda, kenali diri dari perbuatan Anda. Coba Mbak Ratih sekarang berpendapat. Apakah setuju apakah orang yang sukses itu harus mengenali diri sendiri dari perbuatan yang dilakukan, atau ini bullshit lah, nggak ngaruh lah buat diri saya kalau kata-kata ini gitu? Kalau saya setuju sih Pak sama kata-kata ini. Jadi harus mengenali diri sendiri nih untuk bisa sukses. Iya, harus
belajar sikap dari diri sendiri saja dulu, Pak. Belajar Sudah. sikap. Iya. Keren banget tuh belajar sikap. Tadi istri saya Mbak Chandra itu baru membaca buku judulnya Personality Plus. Di dalam buku itu salah satu yang dijabarkan adalah macam-macam karakter manusia. Pernah dengar istilah sanguinis, pragmatis, melankolis, sama koleris? Itu pernah dengar nggak istilah-istilah seperti itu? Iya, pernah dengar, Pak, dulu. Pernah dengar ya? Pernah baca artikelnya atau bukunya? Pernah, tapi belum semuanya. Palingnya belum hafal semuanya. melankolis. Ya, jadi salah satu cara untuk mengenali diri sendiri adalah mempelajari karakter dasar manusia yang 4 itu. Apakah kita ini termasuk yang koleris atau pragmatis, melankolis atau sanguinis gitu ya. Nah itu ketika kita bisa tahu bahwa kita punya karakter yang seperti apa, kita akan bisa men-treatment diri kita sehingga kita mudah mencapai kesuksesan. Next. Lanjut lagi nih, Mbak Putri. Ini ada kata-kata jadikan kelemahan sebagai motivasi hidup. Apakah Mbak Putri setuju? Reaksi Mbak Putri terhadap kata-kata itu bagaimana? Setuju, Pak. Kelemahan Mbak Putri apa yang akan dijadikan motivasi hidup Mbak Putri? Kelemahan saya ya kurang percaya diri seperti itu, Pak, awalnya kan. Jadi Kurang percaya diri. Terus bagaimana Ya. cara membuat rasa kurang percaya diri itu jadi motivasi hidupnya Mbak Putri? kurang percaya diri saya untuk membuat jadi motivasi, saya jadikan kalau pengen sukses kan harus percaya diri, Pak. Jadi kurang percaya diri itu harus saya rubah sikap kurang percaya diri saya rubah. Itu jadi motivasi saya untuk sukses gitu, Pak. Pokoknya sukses harus percaya diri, Pak. Sukses harus percaya diri. Betul, sukses itu memang harus percaya diri. Dan sekarang saya lihat Mbak Putri sudah mempunyai bakat untuk percaya diri. Nyatanya ini di podcast saja ngomongnya lancar, nggak gelandet-gelandet, padahal nggak pakai teks loh, ya. Masih malu kok, Pak. Masih malu, Pak. Fixer ya. Masih Saya juga malu kalau ngomong masih malu gitu. gelagapan. Kita next. Masih gelagapan. Nggak apa-apa, ini kan baru pertama kali. Nanti di podcast kedua, ketiga, keempat, apalagi kalau nanti punya YouTube sendiri, pasti semakin percaya diri. Nah, makanya saya juga mendorong teman-teman untuk punya YouTube ya. Nantinya akan saya bawa teman-teman yang memang yakin bersama saya berjuang, terus akan nanti kemarin kan baru belajar landing page, kemudian besok kita akan belajar Google Ads, terus kita akan belajar Facebook Ads, nanti lagi belajar bikin weblog, lalu belajar bikin YouTube. Kalau teman-teman stay bersama saya, berjuang bersama saya, pasti ilmu saya akan sampai ke teman-teman semua. Itu ya. Kalau sekarang ya pelan-pelan karena memang ilmunya nggak bisa diwariskan dalam waktu semalam gitu ya, tidak seperti ilmu kanuragan. Oke, kita lanjut ya. Jadilah pemenang. Siapa yang mau nge-react, Mbak Ratih atau Mbak Putri? Apakah setuju dengan kata-kata motivasi ini atau tidak gitu? Mungkin Mbak Ratih, silakan Mbak Ratih. Setuju, Pak. Jadilah pemenang. Kenapa kok setuju? Iya, Pak. Ya, gimana ya? Makanya harus bisa mewujudkan impian saya sih, Pak. Impiannya Mbak Jadi Ratih harus bisa menang dari diri saya sendiri. Oh iya, itu keren itu. Berarti lawan berat dari semuanya adalah diri sendiri ya. Harus mampu menaklukkan diri sendiri dulu biar bisa menaklukkan dunia. Wah, keren itu. Impian Mbak Ratih yang paling besar, satu aja sebutkan. Impian saya ingin melunasi hutang, Pak. Lunasi hutang? Emang punya hutang? Ada, Pak. Sama kalau gitu, gue juga punya hutang.
Emang kalau lunas hutang itu terus gimana? Mau ngapain setelah lunas hutang? Kalau sudah lunas ya apa ya Pak, sudah mendingan apa nggak terlalu bebannya nggak terlalu banyak banget, bisa apa ya terus fokus di bisnis NASA gitu Pak pengennya. Oke. Nah ini Mbak Rena baru gabung. Jadi setuju ya dengan jadilah pemenang. Next, kata-kata next ini ya. Mbak Putri sekarang katanya percaya. Jadi you can do it, bahwa kamu bisa melakukannya. Selamat datang Mbak Rena di masih belum connect ya. Biasa agak lama untuk connect baru masuk ke room. Percaya you can do it. Jadi ada apa namanya? Ada unen-unen yang mengatakan bahwa kamu kalau mau sukses itu ada apa namanya? The power of belief. The power of belief itu artinya kekuatan dari rasa percaya. Kalau bahasa Islam itu mengatakan apa namanya? Iman. Jadi kalau kamu pengen sukses ya kamu harus yakin bahwa kamu sukses. Kamu harus beriman kepada kesuksesanmu. Gitu. Itu kira-kira menurut Mbak Putri bagaimana? Halo Mbak Putri, apakah suara saya terdengar? Halo Mbak Putri. Mbak Putri gangguan sinyalnya apa ya? Halo Mbak Rena bisa mendengarkan suara saya? Halo Mbak Putri bisa dengar suara saya? Ya Pak, halo. Iya, saya nanya ini, gimana dengan percaya? Apakah Mbak Putri setuju dengan kata-kata ini? Percaya you can do it itu bisa membuat Mbak Putri sukses? Percaya Pak, percaya. Setuju. Setuju ya? Kenapa kok setuju? Setuju. Karena kalau kita nggak percaya jadi ya kita ragu. Jadi harus percaya akan mimpi-mimpi ya, pasti terwujud. Misal kita tidak percaya atau ragu, kita kerja pun jadi ragu Pak. Mau melakukan sesuatu juga awang-awangan ya bahasa Ragu, Jawanya ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau ke Purwokerto gitu, tapi terus ada hujan gitu, terus kita takut sama hujan gitu, nggak percaya bisa nyampe gitu, akhirnya nggak Purwokerto ya. Iya. Jadi percaya itu mau stay. Ini lagi terkenal banget ngomong stay at home. Jadi modal utama dari kesuksesan itu sebelum sukses kita harus percaya bahwa kita bisa sukses gitu ya. Oke. Iya, Pak. Mbak Rena belum bisa menyimak suara saya. Halo Mbak Rena. Iya, halo. Ini kita lagi bahas tentang 10 kata motivasi yang menyebabkan kita bisa meraih impian. Mbak Rena nggak kelihatan mukanya, ini yang kelihatan lampunya. Oh. Nah, ini dia. Ini ada Mbak Putri sama Mbak Rena. Mbak Rena belum kenalan, silakan memperkenalkan diri dulu. Halo Mbak Putri, saya Rena dari Tangerang. Ada Mbak Ratih. Halo Mbak. Halo Mbak Rena. Mbak Rena pernah bisnis selain NASA nggak? Sebelum di NASA pernah bisnis nggak? Belum sih, baru NASA aja ini yang pertama. Kalau MLM ya, kalau dulu sih konvensional. Konvensional apa? Pernah jualan apa? Pernah jualan baju, itu pun dari reseller lain. Saya cuma bantu jualin aja. Bantu jualin berarti kalau bahasa Jawanya itu eber, nyari untung. Iya. Ya. Numpangi harga. Ya, gitu. Berapa tahun? Nggak lama sih, cuma musim-musiman. Musim-musiman, kalau mau lebaran aja. Iya, gitu. Oke Mbak, ini apa ya? Mbak apa Teteh ini orang Tangerang sih jadinya. Kita lagi bahas 10 kata motivasi bisnis. Kita sudah kata ke-8. Yang lain sudah berpendapat. Sekarang saya minta pendapatnya Teh Rena aja deh. Kata yang ke-9, kata motivasi bisnis.
Jadi Mbak Rena nanti saya minta bereaksi atas kata-kata motivasi ini. Boleh membantah, boleh tidak setuju, boleh setuju. Jadi kelihatan nggak di situ? Lakukan yang menurut Anda benar. Kelihatan? Ya, Mbak Rena bereaksi atas kata-kata itu. Apakah ini adalah salah satu cara untuk mencapai kesuksesan? Lakukan yang menurut Anda benar. Anda setuju atau tidak? Setuju ya? Kenapa setuju? Apakah punya pengalaman? Ya, karena menurut saya belum tentu yang menurut saya benar, menurut orang lain tidak. Karena kan namanya pemikiran orang kan berbeda-beda ya Mas ya. Jadi betul. Saya kan sekarang tuh member NASA. Okay. Nah, menurut saya cara saya nih benar gitu kan. Saya menawarkan sesuatu ke konsumen. Ini buat closing produk misalnya ya. Terus kalau enggak ngajak member gitu. Itu tuh terlalu menunjukkan keinginan kita kalau harus closing gitu kan. Tentu mereka juga mau menerima pendapat kita gitu. Ada malah yang mencela-mencela apa yang kita lakukan ya? Mengalami nggak? Banyak mengalami. Terlalu ambisius gitu. Apa yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan orang yang tidak sependapat dengan kita menurut Teh Rena? Kalau saya sih membiarkan saja, maksudnya gini, membiarkan dalam arti biarkan mereka berpikir dulu. Jadi menilai secara mungkin mereka juga perlu waktu ya Mas ya dengan masukan yang kita kasih ke mereka. Mereka juga perlu berpikir lagi gitu. Jadi perlu menyaring lah apa yang kita sampaikan. Oke. Sip. Nah itu juga buat teman-teman bisa diambil ya manfaatnya dari pengalamannya Teh Rena. Oke, ini adalah kata ke-10 atau kata terakhir dalam kita mereaksi 10 kata motivasi untuk mencapai impian gitu. Saya nanya Mbak Rena lagi atau Rena lagi karena yang lain sudah di kata-kata pertama gitu ya. Yaitu adalah ambil kesempatan selagi ada gitu ya. Apakah setuju dengan kalimat ini atau tidak? Teh Rena, kalau setuju bagaimana? Kalau nggak setuju bagaimana? Kalau saya setuju. Kenapa setuju? Jadi kesempatan itu saya sih prinsipnya kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Kesempatan nggak bakalan datang 2 kali. Maka kalau kesempatan sudah ada harus diambil gitu. Diambil, ya. Pernah nggak ngalami tidak ngambil kesempatan tertentu terus akhirnya menyesal kemudian? Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pengalaman gitu? Pernah. Apain itu? Misalnya nih ada orang yang lagi nganggur, lagi banyak gitu kan, kita nggak bawa brosur, kita kan itu nggak manfaatin situasi yang ada. Coba kalau bawa brosur, kan bisa ngebagi-bagiin brosur gitu, bisa prospek gitu. Prospek ya. Kalau sekarang kesempatan sekarang untuk prospek gimana menurut Teh Rena? Kan sekarang lagi PSBB. Kalau dulu kan ada bagi brosur, sekarang kan nggak bisa bagi brosur karena PSBB. Apakah menurut Teh Rena kesempatannya semakin kecil atau semakin besar atau biasa aja atau gimana? Semakin besar. Makin besar, kenapa makin besar? Kalau menurut saya, karena mereka butuh penghasilan tambahan. Cerdas. Kan? Karena banyak yang karyawan di sini juga banyak diliburin, otomatis mereka kan butuh biaya tambahan, tidak bisa mengandalkan gaji. Sedangkan dari perusahaan yang diliburkan mereka nggak digaji. Oh, berarti kalau dari perusahaan yang libur dirumahkan itu gaji juga nggak dikasih ya? Enggak kalau di sini. Jadi menurut saya ini kesempatan yang bagus sih buat prospek online. Ya, berarti ini adalah kesempatan. Ini berarti ambil kesempatan selagi ada. Mungkin ini justru kesempatan kita justru makin besar ketika ada PSBB ya, karena kemudian banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Justru kita menawarkan mereka untuk punya penghasilan alternatif. Oke. Nah, sudah saya close tadi slide saya.
karena sudah selesai ya 10 kata-kata motivasi. Nanti bisa disimak kalau videonya sudah saya upload di YouTube ya teman-teman, jadi bisa melihat siaran. Oh, saya kurang ngomongnya begini, oh Kak saya kurang ngomongnya begini. Nah, sekali lagi nih teman-teman lihat YouTube ya, yang melihat YouTube saya mencoba untuk bikin podcast kepada teman-teman ini, Mbak Rati, Mbak Putri, Mbak Rena itu dengan spontan. Jadi mereka tidak ada persiapan sama sekali untuk ngomong di depan kamera. Nah, ini semuanya alami semua. Jadi kalau kemudian omongannya belepotan itu wajar, karena memang presenter yang sekeren apapun ya, itu presenter TV itu yang sekeren apapun itu mereka pakai teleprompter, artinya mereka itu baca skrip gitu, ada skrip yang dibaca. Nah, kita ini betul-betul spontan. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri podcast kita pada malam hari ini, saya minta singkat saja Mbak Putri, Mbak Rena, Mbak Rati untuk menyampaikan iklan untuk teman-teman sendiri. Jadi mengiklankan diri sendiri, bukan mengiklan diri sendiri, mengiklankan bisnis sendiri. Jadi nama, alamat, kalau mau bergabung saya akan melatih teman-teman, saya siap membimbing kayak gitu. Hubungi saya di nomor WhatsApp sekian-sekian dengan alamat saya ini kayak gitu ya. Gantian ya. Silakan dari Mbak Rati dulu. Monggo Mbak Rati. Oke. Untuk teman-teman yang mau bergabung bersama saya di bisnis NASA, bisa langsung daftar ke saya. Nama saya Rati Sri Yulianti, alamat saya Dermasari, RT 2 RW 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk yang mau mendaftar, kami siap membimbing teman-teman semua. Bisa untuk pemakaian sendiri, bisa untuk berjualan, bisa untuk pembisnis. Kami siap membantu. Dan yang mau mendaftar bisa langsung ke nomor WA saya di 085 728 635 327. Di 085 728 635 327. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rati. Silakan Mbak Putri Nutari. Ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di NASA, bisa hubungi saya Putri Nutari di alamat Majasari RT 4 RW 1 Kecamatan Bukateja Purbalingga. Kami siap membimbing, membina. Untuk pendaftaran bisa untuk pemakaian sendiri, untuk berjualan, dan untuk berbisnis. Untuk nomor WA 087 883 967 161. Untuk Facebook Putri Nutari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri. Silakan Mbak Rena mengiklankan bisnisnya. Tempat tinggalnya jangan lupa ya, supaya misalnya ada yang dekat bisa langsung COD-an. Halo Mbak Rena. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Siti Nurlena. Saya member NASA dengan nomor ID 540160. Jika teman-teman ada yang ingin daftar member atau membeli produk NASA, bisa langsung datang ke rumah saya di Kampung Bugel Pabuaran 3 Raksa Tangerang. Bagi teman-teman yang wilayahnya dekat dengan saya, bisa langsung COD, bisa langsung order ke nomor WA saya 0896 7376 7692. Untuk yang mau gabung bisa langsung chat WA saya atau inbox ke FB saya Rena Nurlena. Insya Allah buat teman-teman yang ingin gabung, kita ada bimbingannya. Insya Allah dibimbing sampai sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu di podcast saya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain, terutama mak-mak milenial, ya mak-mak muda di luar sana yang
sedang mencari penghasilan alternatif sehingga mereka bisa bergabung bersama teman-teman. Ini masih saya record ya, jadi saya akan tutup dulu rekodnya. Oke teman-teman semua, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada di dalam dan luar negeri, mitra NASA yang luar biasa. Tadi adalah podcast kami, para mitra saya di Sinkron NASA di beberapa wilayah di Purbalingga dan Tangerang. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.